IW itu kan akan dipanggil. Nah, Abang sebagai kuasa hukum Dr. Oki melanjuti yang kemarin, Bang. Seperti apa ngeliatnya nih, Bang? Sampai hari ini sudah penundaan lagi kemarin dari Bu HS sendiri. Ya, hari ini kan terlihat bahwa dari konfirmasi penyidik bahwa IW tidak hadir. Artinya ketidakhadirannya itu berdasarkan surat undangan yang sudah dikirimkan ke IW. Jadi perkembangannya seperti itu. Dan terakhir saya dapatkan informasi kemarin kan sudah diketahui alamatnya ST, sudah dikirimkan undangannya dan besok akan diperiksa. Tapi kita tidak tahu juga apakah dia akan datang atau tidak. Untuk satu lagi saksi yang bernama AR, Akson Riko itu juga saksi itu juga sudah didapatkan alamatnya dan akan dilakukan pengiriman surat undangan juga. Nanti kita lihat apakah peran-peran mereka itu seperti apa, karena kita menjunjung asas praduga tak bersalah. Kita lihat aja nanti bagaimana peran-peran mereka. Bang, terkait Kasus ini, case ini dari Bu HS dan Pak IW sendiri sudah ada belum, Bang, untuk niatan menghubungi sampai saat ini belum ada. Saya juga menunggu juga apakah ada siapa yang bisa menghubungi saya, pengacaranya kah atau utusannya tidak ada. Yang jelas proses hukum tetap berjalan. Bang, ini kan masih kalau isu di luar kan lah saling lapor ya, Bang, terkait masalah juga di Polda Jabar sendiri yang sudah naik sidik ya, Bang. Karena Bu HS sendiri juga merasa bahwa hancur bisnisnya karena menurutnya sih karena Dr. O ini sendiri. Gimana, Bang, menurut kami? Saling lapor, Bang. Jadi begini, kalau kalian menilai ini lebih objektif bahwa laporan polisi yang dilakukan oleh HS di Jabar itu sudah bulan Februari. Oke. Yang saya laporkan di Polda Metro, saya tidak melaporkan HS. Ya, saya tidak pernah melaporkan HS ataupun IW. Saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana teror, pencemaran nama baik secara tertulis menggunakan karangan bunga. Yang saya tidak ketahui, Dr. Oki tidak ketahui siapa pelakunya. Ternyata dari hasil penyelidikan bahwa orang-orang ini adalah diduga diperintah oleh dua pengusaha itu. Seperti itu. Ya. Jadi ini hasil penyelidikan kepolisian. Pertama yang terungkap adalah salah satu mantan karyawannya. Karyawannya bahkan katanya. Setelah itu terungkap peran-peran yang lain-lain juga. Nah, saat ini ada saudara ST, ada AR, juga sudah dilakukan panggilan-panggilan. Dan IW harusnya hari ini hadir tapi tidak hadir. HS juga sudah dikirimkan undangan tapi tidak hadir, menunda tanggal 24. Kita juga akan tunggu nih tanggal 24 apakah akan hadir atau tidak. Karena di penundaannya diminta untuk ditunda tanggal 24. Seperti itu. Oke, Bang, berarti sampai detik ini tidak pernah melaporkan HS dan IW, hanya baru sebagai saksi karena mengerucut dari keterangan saksi sendiri seperti itu, Bang? Betul. Jadi mengerucut dari keterangan saksi bahwa ini disuruh oleh HS dan IW. Nah, itu keterangan yang saya dapatkan dari salah satu saksi. Sehingga penyidik juga kan itu bukan dari bukan kesimpulan saya, penyidik, sehingga akhirnya menilai ini perlu berdasarkan SP2HP ya dipanggil kedua orang ini. Artinya kan ada keterlibatan, nggak mungkin dong kalau ada pemanggilan pemeriksaan kalau tidak ada keterlibatan. Oke. Artinya gini, Bang. Artinya begini, Bang, ketika ada teror, kirim bunga, klinik ditutup segala macam, berarti ada nilai kerugian pasti baik material maupun imaterial sendiri. Kami tidak bisa menghitung kerugian imaterial dan material. Yang jelas klien saya merasa tertekan dalam arti kata kalau hari ini bisa dikirimkan karangan bunga, besok akan terjadi apa? Ya kan? Kalau tidak kita laporkan ke polisian perbuatan-perbuatan seperti ini, kita merasa tidak aman dan nyaman. Justru kita melaporkan ke polisi ingin menunjukkan bahwa disinilah tempat kita
Kalau misalnya kita diteror, ya kita lapor polisi. Tidak playing victim. Klien saya tidak mau playing victim. Oh, saya diteror. Dan kita akan menerka-nerka siapa yang meneror. Apakah jangan-jangan dia kirim sendiri? Kirim karangan bunga seolah-olah diteror. Padahal yang kirim dia juga. Justru inilah kita lapor polisi di tempat salurannya, bahwa disitulah terungkap bahwa akhirnya ada orang-orang yang mengirim karangan bunga tengah malam dengan niat mereka bersekongkol mendapatkan uang, sejumlah uang, sehingga datanglah karangan bunga itu dikirimkan tengah malam. CCTV-nya ada jelas, tengah malam mereka berkeliling. Ada total ada berapa orang? Total yang mengirimkan karangan bunga itu 3 plus supir 4. Yang di LP kan bang? Berapa orang total? Yang di LP kan tadi saya sampaikan lagi, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Terlapornya dalam lidik, diketahui setelah hasil penyelidikan. Jadi saya tidak pernah melaporkan orang ini. Saya nggak tahu nih siapa orangnya. Ternyata dari hasil penyelidikan ketemulah orang-orang ini. Ini berperan sebagai apa, ini berperan sebagai apa, ini berperan sebagai apa. Nanti saya tidak bisa sampaikan ini semua karena itu ranahnya penyidik. Oke. Begitu. Bang, pendekatan sekali lagi bang, bahwa ini kan sudah ada dipanggil ya bang? Ya. Yang kedua kali, Ya. kalau ini kan mangkir ya bang, yang pertama istilahnya bahasanya, yang kedua tanggal 24, kalau mangkir lagi berarti akan jemput paksa ya? Jadi gini, upaya paksa belum bisa dilakukan karena ini masih penyelidikan. Ini kan penyidik pasti akan menentukan sikapnya setelah tidak hadirnya dua belah pihak ini, apakah ini bisa naik sidik apa tidak. Tapi kalau si Dr. Rocky sendiri bang, Baik. perkembangan kasus ini ngeliatnya seperti apa? Baik. Ya artinya dia yakin saya mengawal kasus ini dengan baik. Saya setiap ada perkembangan saya selalu datang ke Polda Metro untuk memastikan kasus ini berjalan dengan baik dan bisa transparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Enggak, sudah ada teror. Makanya dengan laporan ini tidak ada upaya-upaya teror yang lain, ya kan? Jadi saya pastikan kalau ada upaya teror lagi, saya akan buat laporan polisi lagi. Ada pesan dari Dr. Rocky sendiri nggak bang? Ya udahlah, jangan menggunakan cara-cara jahat untuk mengintimidasi orang. Ya, oke ya.